Cek Jackson. Assalamualaikum Kang Dodo, Teh Teti sudah bergabung. Waalaikumsalam Ustaz. Gimana kabarnya Kang Dodo? Alhamdulillah. Lagi di Alhamdulillah. Subang nih Ustaz saya. Ya? Kebetulan lagi nggak di rumah. Oh di mana nih sekarang? Di Subang. Oh di Subang, Masya Allah. Agenda Lagi apa? kondangan. Ini ponakan nikah Oh Masya Allah. Jam berapa nanti? jam 8. Oh Insya Allah. masih ada waktu ya. Baik. Teh Teti ada? Istri ada. Ada Oke. Oke. Ya. Siap dimulai ya. Insya Allah. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai ya. Sambil menunggu loading teman-teman yang lainnya. Saya buka dulu, Ustaz. Gimana? Bismillah. Masya Allah. Pak Dodo, Assalamualaikum. Lama tak jumpa. Waalaikumsalam. Ustaz. Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya nih jadwalnya pagi ya. Saya setelah 2 bulan lalu deh ya. Saya jualan badak subuh nih kebetulan Ustaz. Ya. Masya Allah. Iya. Nasi jamblang, khas Cirebon kebetulan. Wow, Masya Allah. Wow. Nabung lagi biar bisa umroh lagi sama WU nih. Amin, amin, amin. Amin, amin. Oke, alhamdulillah. Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalam asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat, hidayah dan karunia kepada kita semua sehingga kita pada pagi hari ini bisa berkumpul di Zoom yang insya Allah Allah berkahi pada pagi hari ini, dan tak lupa kita mengucapkan salat salam pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita adalah umat yang insya Allah akan mendapatkan syafaat dari beliau yaumul qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, sebelum kita beranjak di kelas inspirasi pada pagi hari ini, jangan lupa untuk semua akun yang masuk Zoom pada pagi hari ini diusahakan menggunakan nama pribadi sehingga kita bisa bersapa di kelas pada pagi hari ini. Dan jika nanti ada Bapak Ibu yang ingin bertanya, karena ini adalah kelas inspirasi ya, jadi nanti langsung di kolom chat ya atau raise hand, bisa nanti insya Allah akan kami pandu untuk memberikan pertanyaan ke narasumber. Begitu Bapak Ibu, dan monggo dipersilakan bagi Bapak Ibu yang ingin di on cam bisa dilakukan biar kita juga bisa bersilaturahmi. Dan insya Allah nanti akan ada kisah inspirasi dari alumni kita, adalah Pak Dodo dan Bu Teti, yang beliau berdua adalah alumni kita Wonderful Umroh di angkatan ketiga. Masya Allah, ini kita kulik lebih dalam beliau berdua untuk bagaimana bisa umroh, terus umroh. Karena beliau berdua pasangan suami istri melakukan perjalanan umroh berdua gitu ya. Nah, nanti bisa tanya-tanya terkait teknis, terkait hikmah dan segala macam kepada beliau semua, dan insya Allah akan dibantu langsung oleh Ustaz Jayadi Karyawan. Dan mungkin sebelum acara berlangsung, mungkin Ustaz Jayadi bisa memberikan tausiah pagi singkat sebelum acara tanya jawab terkait umroh bersama pasangan. Oke, begitu Bapak Ibu sekalian, terima kasih telah hadir pada pagi hari ini. Kita mulai dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya, waktu dan tempat
kami persilakan kepada Ustaz Jayadi Karyawan. Monggo Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala amri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa ba'd. Asbahna wa asbahal mulku lillahi walhamdulillahi la syarikalah la ilaha illa huwa wa ilaihi nusyur. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah SWT, berbahagia sekali berpagi-pagi kita sudah silaturahim secara online untuk bisa bersama-sama menggali hikmah di dalam kehidupan kita, yang terutama kita ingin belajar pagi hari ini tentang bagaimana umrah bisa menjadikan kebaikan bagi kehidupan kita, baik kehidupan pribadi kita maupun kehidupan keluarga, bahkan lebih luasnya lagi adalah masyarakat, bangsa, dan negara. Sahabat sekalian, kalau dalam ilmu psikologi modern akhir-akhir ini, kita sering mendengar istilah tindakan berkesadaran atau yang sering disebut sebagai mindful. Misalnya saja contohnya mindful parenting, misalnya ya, tindakan parenting berkesadaran. Atau mindful dalam berbagai kehidupan kita sehari-hari. Nah, mindful ini yang kita maknai sebagai berkesadaran itu menjadi salah satu hal yang bisa membuat kita lebih bermakna dalam segala sesuatu. Termasuk juga dalam konteks menjalankan ibadah. Berbeda antara orang yang menjalankan ibadah sekedar untuk melepas kewajiban, seperti kita sholat subuh tadi misalnya gitu ya, sekedar menjalankan kewajiban, menggugurkan kewajiban, sangat berbeda dampaknya dengan orang yang menjalankan ibadah sholat subuh itu disertai dengan kesadaran, mindful. Kalau Quran menggambarkan kepada kita watabattal ilaihi tabtilah, hendaknya kita melakukan tabattul dalam ibadah itu. Artinya ibadah yang bersungguh-sungguh, ibadah yang berkesadaran. Apapun yang kita lakukan itu, kalau berkesadaran akan memberikan dampak, impact yang jauh baik, jauh lebih positif dibandingkan dengan apabila segala sesuatu kegiatan kita itu dilakukan semata-mata untuk rutinitas dan melaksanakan kewajiban atau melaksanakan hal-hal yang rutin-rutin saja. Nah, demikian pula dalam menjalankan ibadah umrah ya. Jadi kalau kita melaksanakan ibadah umrah dengan berkesadaran itu akan mendapatkan sangat banyak value, sangat banyak nilai, sangat banyak manfaat yang akan terus-menerus kita kenang dalam kehidupan kita. Ini sahabatku sekalian, pagi hari ini kita menghadirkan Ustadz Dodo Ali Mortado dan istri beliau, Teh Teti Sumiati. Beliau menjalankan ibadah umroh berdua ya, dan dalam konteks ibadah umroh bersama pasangan ini tentu ada sangat banyak hal yang menarik, banyak hal yang seru, banyak hal yang menjadi suka duka bagaimana menjalankan umroh bersama dengan pasangan tercinta, apalagi ketika misalnya suasana atau kondisi salah satu atau keduanya dari pasangan itu ada hal-hal yang spesifik, hal-hal yang khusus. Misalnya karena salah satu ada yang sedang sakit atau ada yang sedang mengalami kondisi tertentu yang membutuhkan perawatan khusus dan seterusnya. Itu tentu akan memiliki kondisi-kondisi yang lebih unik untuk dicermati. Nah, tetapi apapun kondisi kita di dalam menjalankan ibadah umroh itu, apabila memang kita jalankan semuanya itu dengan mindful, dengan penuh kesadaran untuk ibadah kepada Allah, untuk mendekatkan diri kepada Allah, maka semuanya nikmat saja gitu ya. Nah, jadi sahabatku sekalian yang hadir dalam kesempatan pagi ini, saya doakan bagi yang belum haji, belum umroh, semuanya bisa menunaikan haji dan umroh. Bagi yang pernah haji dan belum umroh, saya doakan mudah-mudahan
bisa menjalankan umroh. Bagi yang pernah haji dan pernah umroh, saya doakan bisa kembali lagi ke tanah suci, bisa umroh berkali-kali. Karena kalau umroh tidak ada batasannya. Kalau haji meskipun tidak dilarang berkali-kali, tetapi kita tentu saja harus toleran kepada sahabat-sahabat yang belum pernah haji. Kalau yang sudah haji, ikut daftar haji lagi berkali-kali, nanti mengurangi lagi kuota ya, menambah kuota, mengurangi jatah yang semestinya bisa diberikan kepada sahabat-sahabat yang belum pernah haji. Jadi oleh karenanya, keinginan kita, cita-cita kita, mudah-mudahan kita semuanya bisa berkali-kali ke tanah suci, bisa berkali-kali beribadah di Masjid Haram, di Masjid Nabawi, bisa mengunjungi tempat-tempat yang dulu biasa digunakan kegiatan oleh Nabi SAW, apalagi ketika bersama dengan pasangan. Sahabatku sekalian, ini menjadi sangat menarik ketika kita berbicara ibadah umroh bersama dengan pasangan. Kita nanti akan berbincang, kita akan berdialog dengan Ustadz Dodo Ali Murtado dan Teh Teti, pasangan suami istri, di antara sekian banyak pasangan-pasangan suami istri yang menjalankan ibadah umroh bersama pasangan tercinta. Tentu akan menjadi inspirasi bagi kita semuanya, mudah-mudahan menyemangati kita ya. Bagi yang belum pernah umroh bersama pasangan, mudah-mudahan Allah mudahkan untuk umroh bersama pasangan. Bagi yang belum pernah umroh bersama dengan anak-anak, mudah-mudahan Allah mudahkan pula untuk umroh bersama dengan anak-anak. Tentu kita akan sangat bahagia, sangat happy apabila umroh bisa kita jalankan bersama dengan semua anggota keluarga. Sahabatku sekalian, kita ingin mengulik dari Kang Dodo dan Teh Teti, bagaimana mereka berdua ini bisa menjalankan umroh supaya bisa menjadi inspirasi bagi kita. Itu kalau kita mulai dari persiapan ya, Kang Dodo dan Teh Teti, kita akan kita akan meminta gambaran ya kepada beliau berdua ini. Itu kalau dulu proses ibadah umroh yang dilakukan oleh Kang Dodo dan Teh Teti itu mulai dari mana? Ya dimulai dari mana? Kalau dimulai dari dulu, misalnya kapan mulai punya keinginan, lalu bagaimana cara mewujudkan keinginan umroh itu, lalu bagaimana kok itu bisa terwujud umrohnya itu. Nah ini kisah-kisah yang saya kira akan bisa menjadi inspirasi ya, dimulai dari yang paling awal. Kapan Kang Dodo dan Teh Teti ini punya niatan dan bagaimana niatan itu bisa diwujudkan, apa persiapannya sehingga bisa benar-benar mewujudkan itu. Nah kita sapa dulu ya, Ustadz Dodo Ali Murtado dan Teh Teti Sumiati. Assalamualaikum Kang Dodo dan Teh Teti. Masya Allah, sehat-sehat ya berdua. Alhamdulillah. Masya Allah, ini lagi mau kondangan katanya di Subang ya, sedang tidak di rumah. Mudah-mudahan agendanya lancar, mudah-mudahan selalu kesehatan, keberkahan. Baik teman-teman sekalian, kita akan serahkan waktu untuk yang pertama kali ini kita ulik dulu dari sisi persiapan ya. Nanti akan kita lanjutkan mengulik sisi-sisi yang lain. Kita mulai supaya teman-teman menjadi lebih bersemangat nih Kang Dodo. Dulu gimana sih Kang Dodo itu berniat, kapan sih mulai memiliki niat dan bagaimana sih mewujudkan niat itu? Maka Kang Dodo dan Teh Teti. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz sudah diberikan kesempatan untuk bisa bersilaturahim. Sejak sebelum zaman COVID ya, kurang lebih 2019, kami juga sempat punya ya siapapun, karena ibadah umroh itu adalah siapapun berkeinginan begitu, apalagi ketika dengan pasangan gitu. Sangat-sangat berkeinginan sekali. Tapi yang begitu waktu itu, gimana ya, gitu kan. Ternyata kami berdua ini sudah mengabdi di sebuah lembaga dan kemudian mendapatkan reward waktu itu untuk bisa berangkat. Kemudian 2019-an ya, karena kami sudah lebih di atas 10 tahun waktu itu. Kemudian kami izin untuk tidak berangkat dulu terkait dengan persiapan. Seperti itu.
Ya kan, karena orang tua sakit waktu itu. Orang tua kemudian banyak hal lah kurang lebih. Kemudian tahun kedua ternyata COVID waktu itu. Ustaz. Ya, ya, ya. Jadi akhirnya semua seinformasi saya penerbangan tertunda kan setahun begitu ya. Hampir semuanya. Kemudian ini sudah tahun ketiganya disampaikan sama ketua yayasan untuk bisa berangkat. Akhirnya eh, kami bismillah dan kebetulan sekali kami diberikan kesempatan untuk mencari travel sendiri waktu itu. Ya, 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 ya. Ini berbeda dengan yang lain. Kalau yang lain kebetulan barang waktu itu yang menentukan lembaga. Ya, ya, ya. Malam kami tiba-tiba ya sudah Pak Dodo sama Bu Tevi boleh silahkan mencari gitu kan. Masya Allah. Travel sendiri waktu itu. Kemudian nah ini juga mungkin nyambung dengan tentang satu tips terkait umroh Ustaz. Jadi ternyata modalnya bukan cuma sekedar yang penting berangkat, ternyata begitu ya. Jadi pertama harus memilih paket yang baik dan kemudian juga memilih yang tepat dengan situasi yang sesuai dengan kondisi kami gitu. Waktu itu kami boleh deh mencari waktu itu ya sudah menyiapkan. Tapi satu keinginan kami waktu itu ada nggak sih penerbangan yang waktu itu one direct Jakarta Jeddah Ya, ya, ya. Jakarta Madinah maaf ya. Waktu itu kamu sudah daftar di Cirebon ini dengan teman sendiri di situ. Tapi ternyata dari paket yang diberikan itu tetap transit dulu di Jeddah waktu itu ya. Nah akhirnya sudah persiapan tuh. Kenapa satu alasan kami untuk nyari yang satu penerbangan ke Madinah. Istri saya kebetulan kan punya autoimun saat. Nah, jadi kami harus memperkirakan terkait dengan merinci sekali terkait dengan detail apapun gitu. Ya, ya, ya. Nah, alhamdulillahnya ketemu dengan Wonderful Umroh ini tanpa disengaja qadarullah ini. Qadarullah sekali. Jadi teringat akhirnya karena kebetulan istri juga dari lama di Jogja dan kebetulan pas di informasinya itu Jakarta Madinah. Nah, tanpa pikir panjang waktu itu ambil saja gitu. Gitu San. Kemudian setelah itu kami bertanya-tanya segala macam ya. Dan satu kelebihannya ini teman-teman di IWU ini apapun yang kami tanyakan selalu dijawab, selalu direspon dengan cepat dan baik waktu itu. Sampai disangka kami ini pernah atau sering berkali-kali umroh Ustaz. Karena kami nanya kereta bagaimana, kemudian penginapan bagaimana gitu ya Ustaz. Padahal ini baru pertama. Karena ini untuk memutuskan. Waktu itu karena memang memutuskan untuk bisa ikut berangkat dan kemudian fasilitas yang kami minta untuk ya sesuai kemampuan kami ya salah satu dengan kereta itu. Nah dari efektif itulah kami memutuskan siap berangkat waktu itu. Kemudian cerita berikutnya sampai muncullah untuk undangan manasik ya Ustaz. Momentum untuk kesempatan untuk silaturahmi ke Jogja waktu itu. Nah berikutnya setelah kami putuskan untuk berangkat, tiba-tiba istri ini datang bulan Ustaz. Pas persiapan mau berangkat sekali. Kemudian konsul gitu ya. Ya. Konsul lagi sama Ibu Ida ya salah satu ya. Udah berangkat saja segala macam sampai akhirnya ya. Betul ya, seperti itu. Sampai akhirnya ya, kami dikuatkan segala macam gitu Ustaz. Sampai akhirnya berangkat dan sampai juga ke sana.
Masya Allah. Nanti mungkin di sini saya bisa lebih cerita Ustaz ya, beberapa Iya, hal yang iya, berhubungan dengan itu. iya. Tapi itu salah satu kenapa kami memilih Qadarul Umroh waktu itu karena tadilah. Jadi untuk menguatkan apa namanya, menguatkan kenyamanan kami ketika berangkat. Beberapa travel yang lain kan barangkali eh, respon terhadap apa yang kami bertanya itu ada jeda waktunya gitu seperti Mm-mm. itu. Iya, iya, Kami iya. mantap lah waktu itu. Ternyata ya betul lah pelayanannya eh, insya Allah memuaskan gitu. Alhamdulillah. Sampai akhirnya ya kami setelah berangkat sedikit cerita barangkali karena memang persiapan kami persiapan tadi Mm-mm. persiapan sampai bekal Ustaz, bekal-bekal segala macam kemudian logistik dan kemudian apa sih namanya obat-obatan segala macam kami kami siapkan semua waktu itu. Nah, ketika berangkat di ke sana Ustaz, jadi Mm. apa yang kami dapatkan itu ya ternyata dengan hidangan yang Allah berikan di sana betul-betul memperkuat ya spiritual kami. Mm. Pertama itu, Iya, iya, iya. kalau dulu mungkin kalau kita sholat jamaah itu baru pertama nikah saja tuh, Ustaz, ya. Mm. Ternyata eh, ketika bisa umroh berdua, ikut berdua, ternyata luar biasa sekali nih. Kita kemanapun, ke masjid berdua, kemudian Masya Allah. apapun yang kita lakukan berdua, Ustaz. Jadi mengingatkan kembali, bahkan sampai akhir pulang ke rumah juga, ya paling tidak semangat itu, semangat senantiasa berjamaah itu Mm. yang ingin kita kita lakukan begitu. Mm-mm. Begitu Ustaz. Masya Allah. Kemudian juga ini nih kami menyampaikan terkait dengan eh, apa ya pengalaman kami ketika umroh yang kami rasakan Ustaz seperti Iya, itu. iya. Kemudian yang berikutnya memperkuat apa di situ yang memperkuat cinta kami gitu ya yang Mm-mm. mungkin perlu ada penyegaran gitu. Kami sudah berumah tangga kurang lebih 16 tahun, Mm. 16 tahun, 17 tahunan lah kurang lebih yang terkadang ya ada saja yang namanya orang berumah tangga Ustaz. Tapi Iya. ketika berangkat umroh itu ya, terasa kami seperti honeymoon lah kira-kira Masya begitu. Allah. Pengantin baru lagi ya. Karena kami waktu itu ketika baru menikah itu kan langsung punya anak yang banyak Mm. aktivitas gitu. Ternyata Mm. sekarang anak-anak ketika sudah mondok dua-duanya sekolah, kami di rumah tinggal berdua. Mm. Pas kebetulan ketika berkesempatan untuk bisa umroh berdua, eh ya terasa sekali saat di situ, Iya, iya, terasa iya. sekali berdua. Artinya, apalagi ini kan hidangan yang Allah berikan, kita berupaya mungkin untuk memenuhinya, menikmatinya, bahkan mencoba untuk mengap apa ya, mengupgrade itu ya, termasuk bekal yang kita siapkan, termasuk tadi sangunya itu, Ustaz. Mm-mm. Jadi kalau ada yang diberikan kemarin misalkan dari lembaga itu 25, kami berdua 50 ya, kami siapkan berikutnya sekitar dua kali lipatnya itu barangkali. Mm. Iya, iya, iya. Ternyata ibadah itu yang diperlukan kan kenyamanan gitu Iya, saja. betul. Kemudian juga bahasanya kenapa sama Gusti Allah nih hitung-hitungan kalau istri saya bilang begitu. Kalau Mm. jika memungkinkan maksimalkan saja. Kalau perlu tempat Masya Allah. menginapnya yang bagus sekalian Iya, agar iya, kita punya ya jangan hitung-hitungan sama Gusti Allah kan begitu saya kira-kira iya, iya, begitu. iya. Nah, ternyata betul ya menikmati sekali dengan dengan suasana itu. Masya Allah. Kemudian berikutnya lagi Ustaz, memperbaiki komunikasi kami. Ada satu kisah Ustaz ketika kami berangkat ke sana. Luar biasa dengan teman-teman Mutawif dan Turider di WU ini betul-betul perhatian juga sama kami nih. Jadi ketika
eh, kami setelah tawaf itu, ya saya apa buat sebelum tahlul ya. Sa'i. Jadi ketika sa'i itu betul kan kami, saya termasuk jamaah yang diminta untuk ikut gabung sama rombongan yang sepuh lah kira-kira gitu Ustaz. Iya, iya, iya. Istri saya sendiri Hmm. gitu. Kemudian istri saya duluan untuk pulang ke hotel. Saya belakangan. Saya titip handphone sama barang-barang saya ini ke beliau waktu itu. Hmm. Ternyata setelah tahalul beliau ikut bantu jamaah lain tahalul. Tas yang ada isi HP ini ketinggalan di tempat Masya tahalul Allah. Ustaz. Iya, iya. Jadi beliau berangkat ke hotel duluan, saya masih berjalan di kontak nggak ada begitu ya. Kemudian juga karena memang ketinggalan Ustaz, Iya, iya, iya. handphone itu. Sampai akhirnya kami setelah masuk ke hotel ketemu, kemudian eh, kami informasikan tuh. Ternyata dibantu sama TL sama Mutawif untuk dicarikan. Alhamdulillah ketemu lagi tuh barang Masya di Allah. tempat yang sama waktu itu. Masya Allah. Ya, itu all out banget. Itu sangat-sangat eh, apa namanya menjadikan, betul, menjadikan ini banget buat kami ini, menjadikan suatu hal yang istimewa sekali ketika kami Masih berdua foto itu serasa. ditemukan ya? Iya betul. Begitu. Nah ini juga apa namanya ya, dengan istri jadi semakin apa namanya komunikasi kami mencoba untuk setelah itu lebih banyak intens lah kira-kira begitu. Termasuk kedekatan fisik lah kira-kira seperti itu ya. Jadi setelah itu ya, termasuk olahraga Ustaz. Jadi ternyata Hmm. pentingnya kita berangkat umrah ini karena umrahnya ternyata ibadah fisik ya, yang saya Ya. merasa saya ini masih muda begitu ya. Terkadang ini kenapa Allah ini begitu dekat ketika di sana itu ternyata memang Allah tunjukkan kekuasaan bagi kita. Jadi ketika saya merasa padahal hanya dalam anak ini saja dalam hati saya masih muda lah gitu ya. Masih muda, yang lain kalau di Bali yang lain begitu, eh, yang lain sudah sepuh segala macam. Ternyata ya Allah mungkin mengatakan kamu jangan sombong begitu ya kira-kira. Hmm. Ternyata capek juga Ustaz begitu. Ya, 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 ya. Dengan hanya perasaan seperti itu begitu. Makanya hati-hati loh gitu. Saya ada temen juga yang berangkat sebelum begitu. Dia sangat masih muda ikut bantu. Sampai nanti gampang saya sholat jamaah nanti saja. Saya masih kuat nyusul begitu. Hmm. Ternyata sampai akhir ini dia nggak sholat jamaah dan dia badannya pegel-pegel tadi bilang beberapa hari di sana itu. Jadi memang itu salah satu apa namanya eh, kami menikmati suasana itu saat begitu. Jadi sulit untuk di inilah, sulit untuk diungkapkan secara kata. Intinya kami sangat berharap ingin lagi berangkat ke sana. Amin, Bahkan kalau amin, amin, memungkinkan amin. kami berazam dengan anak-anak sekalian. Amin, Hadiah amin, mereka amin, ketika amin. mondok misalkan ngafal Quran sampai selesai, kita mudah-mudahan bisa berangkat bareng seperti itu Ustaz. Amin. Masya Allah. Termasuk kan ada dalam hadis itu ya, al umroh ilal umroh. Al-Umrah. Jadi umroh ke umroh itu bisa bisa Kafaratun. kafarat tuh Ma gitu ya. bainahuma. Jadi memberi kafarat itu. Termasuk juga salah satunya adalah bisa menghilangkan kefakiran begitu ya saya kira. Baik Ya. kefakiran secara duniawi ataupun ukhrawinya. Itu mungkin Ustaz dari saya ini mau menyampaikan barangkali Ya, saya jelas. maka Kenal teh-teh Ustaz. Nah, ini biar ketemu lagi Ustaz. Nah, Masya Allah. Allah. Ya. Ya baik, eh, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Ya ini mungkin suasananya lagi kami ada di Subang ya, dingin sekali di sini ya. Masya Gitu. Allah.
Pertama, memang terkait dengan tadi ya yang diceritakan oleh Abi ya tadi kondisi ya, itu kan terkait kondisi saya yang spesial gitu ya. Spesial itu karena memang ada eh, keluhan-keluhan tertentu gitu ya dalam fisik gitu, terutama saya gitu. Nah ini makanya tadi sangat menentukan untuk mencari eh, apa ya travel umroh yang support gitu, yang support sampai kita cari sudah sebelum ke Wonderful itu sudah sebelumnya sudah mencari-cari gitu ya mencari-cari dan alhamdulillah qadarullahnya dipertemukan dengan Wonderful. Dengan Wonderful ini walaupun mungkin waktu itu baru angkatan 3 ya, Iya, iya tapi betul. rasanya tuh yakin aja gitu kayak kayak ketemu jodoh gitu ya. Masya Allah. Udahlah, udah yakin aja gitu. Yakin aja gitu. Terus eh alhamdulillahnya ya tadi bener yang Pak Dodo katakan tuh nggak bisa di apa ya? Kayaknya nggak bisa Diungkapkan diungkapkan semua gitu loh. Mungkin yang bisa mengekspresikan apa ya? Kita pengen berangkat lagi gitu. kayak gitu. Rasanya kayak mau memperbaiki kekurangan-kekurangan yang kemarin gitu. Mm-mm. Nah, kemudian untuk saya pribadi di umroh itu banyak sekali ya kejadian-kejadian yang luar biasa gitu. Allah tuh menunjukkan kebesarannya seperti itu. Kalau saya kan biasanya nih di sini itu kalau jalan kaki mungkin saya kuatnya cuman 1 kiloan ya. Mhm. Ini Duduk di situ. ya 1 kilo gitu. Abis itu berhenti dulu, terus badannya pegel-pegel gitu. Nah pas umroh kemarin tuh kayak apa? Ini saya udah jalan berapa kilo gitu kan, Masya Allah. Ya, udah ya. panjang banget, tapi nggak terasa pegel atau gimana badan itu. Iya benar, nggak terasa pegel, nggak terasa yang sampai pulang ke Indonesia itu bahkan kurang tidur ya, kurang Mhm. tidur. Saya tuh kan agak ini ya Sulit tidur. tidur itu kalau misalkan rame-rame gitu agak susah gitu. Itu sampai di pesawat ini gitu tidur itu relatif kurang lah seperti itu. Tapi alhamdulillah sampai ke Indonesia itu nggak ada sakit yang sampai Mhm. ngedrop gitu lama gitu. Mhm. Itu cuman berapa hari istirahat, alhamdulillah sudah bisa aktivitas lagi gitu. Masya Dan Allah. itu yang paling saya excited itu kalau ngeliatin foto gitu ya. Kan saya suka videoin gitu, saya jalan kaki. Luar biasa ya bisa jalan kaki sejauh ini gitu. Masya Allah. Ya, ya. Udah, Masya Allah, jadi luar biasa. Pokoknya yakin aja kalau walaupun mungkin, aduh saya udah ini nih ada keluhan ini itu. Oke. Maaf ya teman-teman gangguan teknis. Ya, ya. Maka Mbak, Nah, itu intinya yakin saja, Bismillah, Allah akan memberikan kemudahan-kemudahan gitu. Jadi, kayak tadi cerita yang haid itu ya, itu haid itu saya tuh sudah minum apa Obat pil itu penunda haid sebenarnya. ya, dari ya. dokter Sudah ya. minum penunda haid karena kan khawatir memang itu jadwal haid saya gitu ya. Mhm. Tapi ternyata ya kalau Allahnya minta pengennya saya haid ya Iya, iya. pas mau berangkat pagi-pagi itu hari H-nya malah qadarulnya haid. Dan itu nggak seperti biasa ya haidnya itu. Kayak kok ini kayak kayak pendarahan gitu. Hmm. Kayak bleeding gitu ya. Makanya saya WA sama Bu Ida. Bu, ini kok gimana ya? Karena feeling saya kalau biasanya kalau haid seperti itu tuh lemes banget gitu. Hmm. Jadi kayak pasti lemes banget Kak model haid seperti ini. Karena langsung langsung kayak pendarahan gitu loh. Hmm. Hmm. Cuma Iya, bismillah iya. aja berdoa sama Allah minta jangan lama-lama gitu kata Bu Ida itu. Hmm. Mudah-mudahan pas nyampe di Madinah berhenti gitu kan. Hmm. Waktu itu Bu Ida minum itu aja air zam-zam terus berdoa katanya. Nah, saya ikutin tuh
pas nyampe di Madinah, itu kan di hari kedua berarti ya. Ya. Ya Allah, saya niat pengen ibadah di sini, minta haidnya di apa dituntaskan gitu hari ini gitu. Itu saya habis itu besok paginya Mau berangkat ke ini ya? enggak masih 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 di ada kok. Madinah. Maksudnya gini, saya kok datang ke Madinah masa nggak bisa sholat sih gitu kan. Alhamdulillah masih 1 hari lagi saya di Madinah itu. Alhamdulillah berhenti, dan Masya berhentinya tuh sama Allah. sekali berhenti gitu. Masya Allah. Kalau kalau haid itu kan biasanya ada bercak dulu kalau mau berhenti itu. Hmm. Kalau ini sama sekali yang lah, ini beneran berhenti sampai sampai Nggak saya tuh percaya gitu ya. Gak nggak percaya percaya gitu gitu, ya, Masya Allah. Ya, nggak ya, ya. percaya saya. Abi ini kok beneran berhenti serius? Kata saya tadi sampai ya udah ditunggu dulu deh sampai sore gitu ya. Ternyata alhamdulillah berhenti Ustaz. Masya Allah. Maksudnya jadi dari situ ya, sampai ya Allah ini kebesaran Allah banget. Maksudnya itu kekuasaan Allah gitu ya. Karena saya nggak pernah Ustaz haid seperti itu. Se apa ya sepanjang sepanjang saya haid itu nggak pernah haid Mhm. 2 hari gitu. Langsung selesai gitu ya. Langsung selesai gitu. Dan itu memang di sebelumnya itu mungkin dituntaskan itu ya, dituntaskan itu. Dan udahlah nggak jadi nggak pusing mikirin minum pil gitu. Hmm. Hmm, hmm, hmm. Minum pil penunda haid jadi Cukup air alhamdulillah. zam-zam. Hmm. Iya, luar biasa. Itu banyak dari apa namanya? Masalah apa keluhan-keluhan fisik yang seperti itu apa aktivitas fisik jadi kayak nggak ada rasa capek Ustaz. Hmm, 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 hmm. Biasanya saya kalau capek banget itu ini badan itu kayak orang digebukin tuh. Hmm. Kalau habis aktivitas capek itu Iya, iya. langsung kan istirahat. Kalau ini enggak kerasa capek gitu. Ya itu eh, apa ya? Mungkin keajaiban ya, mungkin kalau saya cerita juga orang-orang yang belum merasakan rasakan sendiri sajalah, datang sendiri saja insya Allah akan banyak apa namanya kejadian-kejadian yang mungkin kayaknya di luar ini ya, ini Maya, di luar apa sih, Kemampuan kita. di luar nalar gitu Luar ya. nalar ya. Ini kayaknya nggak mungkin tapi ternyata mungkin gitu. Jadi Bismillah, yakin saja dan eh, pasrahkan aja sama Allah gitu. Iya, iya. Pasrah aja sama Allah gitu. Karena pengalaman gitu, kita merencanakan sampai memperkirakan begini 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 ya, ternyata kadang-kadang nggak ini. Maka bahkan Allah tuh memberikan yang lebih baik tuh, Hmm, hmm, hmm. memberikan yang lebih baik gitu. Oh saya alergi ini hari ini ya. Ternyata nggak Enggak. kejadian gitu, nggak kejadian. Yang dikhawatirkan nggak kejadian. Seperti itu. Kalau Teh Tati pada waktu ke sana karena autoimun itu, apakah ada pengobatan khusus yang harus dilakukan? Kalau saya sih eh, biasanya menghindari aja, Hmm. menghindari pencetusnya aja gitu. Contohnya apa tuh pencetusnya? Hmm, saya tuh nggak ini suplemen-suplemen gitu, malah Oh, nggak ini. Biasanya yang alami-alami aja gitu. oke. Terus kalau apa ya, yang sering tuh alergi kalau saya. Hmm, hmm. Alergi sama nggak boleh kelelahan. Oke, ya. Nggak boleh kelelahan. Padahal selama di sana secara Lelah fisik banget. harusnya lelah ya. Iya Tapi ternyata lelah, tapi enggak ya, enggak. lelahnya seneng gitu. Iya, 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 iya. Masya Lelahnya Allah, itu happy, menyenangkan. tapi nggak kerasa lelah juga sih. Jadi lelah tapi nggak sakit gitu. Hmm, 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 hmm. Jadi bangun Ajaib, ya, tidur tuh ajaib itu. segar gitu kan. Hmm, Insya Allah. Kalau secara Nggak, suhu ada masalah selama di sana, Teh Tati? suhu itu ya itu panas, panas sekali ya, sampai waktu itu saya ada keluar darah dari hidung ya. Mimisan. Tapi tidak mengganggu ya, Hmm. tidak mengganggu, kalah sama
perasaan senengnya gitu. Ya, 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 ya. Gitu. Nggak terlalu mengganggu, paling aduh aku berdarah kayak gitu. Tapi Oh, nggak mengganggu, insya Allah nggak terlalu ini. Paling istirahat aja kalau udah. ya, ya. Jadi selama di sana sempat melaksanakan berapa kali umroh Kang Dodo dan Teh Teti? Nah itu hanya satu kali ya, Satu kali. tadinya mau dua, tapi ternyata kondisi badannya kurang memungkinkan gitu. Kang Dodo juga sekali apa ikut dua Ya, kali? Iya, jadi kita mawas diri aja Ustaz. iya, Hmm, Pertama itu, saya melihat kondisi istri, ya, saya ya. juga wajib mendampingi beliau, Betul, betul, gitu betul. ya. Jadi daripada nanti saya ego sendiri untuk berangkat sendiri gitu ya, dengan Ya, kondisi ya. yang tidak iya, Masya Allah. memungkinkan, Ya, 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 ya. saya lebih milih gitu. Tadinya berharap ingin ingin umroh naik kedua untuk skuter. skuter gitu ya, termasuk Mm-mm, mungkin mm-mm, barangkali membadalkan orang tua gitu. Tadinya mm-mm. seperti itu. Oke, oke. Alhamdulillah, alhamdulillah. Tapi di lain waktu, alhamdulillah kami bisa membadalkan gitu saat untuk Ya, ikut ya, ya. umroh Insya ke Allah, ya. teman-teman di sana seperti itu saja. Dan kondisi artinya kami juga mawas diri dengan kondisi lah dan kondisi. Ya. Ya kalau yang lain misalkan, ayo kemana? Oh kita sih udah deh, mendingan duduk di sini sholat Jalan. aja, misalnya gitu lah. Barangkali Hmm, kurang lebih ya, begitu. ya, 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 ya. Betul, betul. Kalau momentum yang menurut Kang Dodo dan Teh Teti Hmm. paling romantis selama di sana ya, karena ini umroh dengan pasangan gitu. Momentum-momentum seperti Eh, apa selama di Mekah maupun Madinah yang terkesan iya, begitu romantis gitu? berkesan ya. Enggak. Kalau romantis berarti menurut saya ya. Ya, ya Ya, betul ya, betul. ya. Romantis semua ya. Masya Allah. Ya Masya Allah. karena begini, sebetulnya kan kalau untuk segi kesehatan, kemudian semangat beribadah tuh Abi tuh pengen banget gitu. Pengen semuanya tuh apa ya, Dilakukan. dijabanin gitu ya. Ya, ya, ya. Tapi saya lihat beliau tuh lebih apa, menurunkan ego untuk nemenin saya gitu, Ustaz. Masya Allah. Jadi Ya. kayak apa, ya sempat bilang ke saya, ya sebenarnya sih pengen begini 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 kan mumpung di sini. Mhm. Tapi kan ada yang lebih apa ya, lebih penting nemenin kayak gitu. Terus eh ya artinya itu menurut beliau tuh lebih prioritas gitu, Ustaz. Mhm. Jadi ibadah nemenin nemenin saya gitu. Iya, Maksudnya iya. mendampingi gitu kan. Karena memang kan kondisinya kan kalau waktu itu saya sempat demam kan. Demam habis tawaf ya. Habis tawaf itu paginya tuh demam gitu. Karena memang Iya, iya. kelelahan kan. Tapi alhamdulillah hanya sehari ya. Sehari Hmm. habis itu udah fit lagi alhamdulillah gitu. Dan itu Iya, iya. menjelang menjelang perpulangan kalau nggak salah. Satu Nah itu ya jadi betul. merasanya apa ya? Beliau tuh tidak egois gitu. Walaupun itu ibadah gitu ya. Tapi lebih secara ininya lebih lebih memperhatikan gitu. Oh iya, satu lagi Ustaz. Ternyata kami waktu itu minta hotelnya berdua, satu ruangan ini. Iya, Kan aslinya barengan Ustaz ya. Nah, dengan kondisi biar yang lain juga bukan apa Pak, biar takut yang lain juga terganggu. nyaman, tidak terganggu dan kami biar kami berdua begitu Ustaz. Salah satu yang apa namanya Mm-mm. kami minta waktu itu untuk Sekamar satu berdua. kamar berdua saja deh, gitu seperti itu. Biar nanti ketika saya harus Iya, kerokan segala macam gitu ya kan nggak mengganggu orang lain Ustaz begitu. Kira-kira iya. begitu deh. Jadi memang diusahakan banget itu apa namanya? Bukan bukan biar biar apa ya? Ya biar nyaman aja karena Iya. kan kalau saya pikir uang lah bisa bisa kita cari gitu ya. Tapi untuk kenyamanan ibadah itu kan jangan sampai kita ibadah tapi ngarasula gitu kalau bahasa ininya ya. Ngarasula tuh ngedumel gara-gara fasilitasnya tidak apa ya, tidak nyaman kayak gitu. Jadi mending sudahlah yang terbaik saja. Insya Allah mudah-mudahan nanti di umroh berikutnya kita lebih baik lagi. Amin. Fasilitasnya lebih baik, lebih nyaman gitu. Lebih khusyuk, ibadahnya itu berpengaruh gitu. Karena ada temen itu yang dia transit dulu ke Malaysia, dia transit dulu ke Jeddah itu,
malah ini, aduh jalannya jauh, bla bla bla, kayak gitu kan. Jadi kan orang lagi apa ya, ibadah yang nggak semua orang itu dikasih gitu, tapi ngomel-ngomel kan jadi mengurangi apa ya, mengurangi kehusuan gitu. Jadi udah dikasih umroh, udah dikasih luar biasa gitu ya, hadiah lagi itu kan, tapi malah apa, ngarasula gitu kalau kata ini. Ya kita nggak mau yang seperti itu. Jadi lebih baik yang terbaik saja. Dan insya Allah saya lihat dari paket-paketnya Wonderful Umroh itu apa ya, diberikan yang terbaik. Tuh, saya lihat itu semuanya. Maksudnya pastilah ada apa ya namanya, ketika di angka segitu itu memang pelayanan ininya tuh luar biasa gitu. Ya itu kayak tadi kita Pak Dodo hilang HP itu ya, sampai dicariin sama mereka itu, dicariin Allah. ya. Dicariin sampai dapat, alhamdulillah gitu. Waktu Ya itu memang saya posisi HP itu di dalam tas ya? di dalam tas, Ustaz. Saya Iya, pikir iya, itu iya. sendal isinya ya. Ternyata Saya ada HP. nggak bilang kalau itu cuman Oh, jadi sendal, tadi Ya, tidak tahu sama kalau HP. itu tuh handphone gitu ya? Iya, saya nggak tahu ini Masya apa sih Allah. gitu Iya, ya. iya. Tak pikir sendal, dan saya tuh lupa, memang agak pelupa juga kan naro-naro itu. Taruh aja di deket tiang itu, pas sudah Masya nyampe Allah. di hotel saya baru inget, enggak, kok ini suami nggak bisa ditelepon-telepon ya? Kenapa ya gitu kan? Ternyata memang itu yang di tas itu HP gitu. Akhirnya Mm-mm. kan tour leader semuanya nyari, nyari, alhamdulillah ketemu gitu. Maksudnya itu teman-teman tour leader itu melayani itu sepenuh hati banget gitu. Kita tuh Iya, iya, kayak iya. apa ya? Kayak setiap ada apa ditanya, diperhatikan, Mm-mm. seperti itu, Ustaz. Kalau Kang Dodo, apalagi yang momentum paling romantisnya, Kang? nah Paling romantis. ini Ustaz, ketika beliau nyari saya, Hmm. setelah dari itu nyari-nyari ke teman-teman ya, saya Hmm. datang, beliau turun, Hmm. kemudian apa namanya, kunci barcode untuk kamar juga Hmm. kelupaan, nggak kebawa, akhirnya nggak bisa masuk, Masya Allah. dua-duanya kami nih Ustaz. Iya, 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 iya. Kembali ke kamar itu Jadi kayak film India ya. seperti itu. Dari awalnya rame di situ gitu ya, itu Ustaz, momen-momen sampai terakhir kami dipertemukan, berikutnya lagi dipertemukan dengan alumni Al Azhar yang kami nggak Hmm. kenal, Hmm. tapi Nggak beliau kenal. ngontak saya dan kemudian minta ketemu, apa namanya, untuk bisa disambungkan mengabdi nanti ketika pulang dari Al Azhar begitu Ustaz. Hmm. Ya Seperti itu itu Ustaz. Itu beberapa hal yang ada alumni Al Azhar yang tiba-tiba ngontak ya tiba-tiba waktu ngontak itu. kami begitu. Yang Allah. kebetulan ada di hotel yang sama di Iya, apa, Masya Ajiat Allah. Iya, Makarim iya. waktu itu. Makarim Ya, Ajiat. Ah, Dia iya, iya. tinggal di apa kayak tempat laundry gitu kan, tapi di Hmm. jalan itu Makarim Ajiat. seperti itu. Iya, 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 iya. Nah Ya, itu setelah itu kami merasa ini aja. Sampai dia bilang, kami kan lagi butuh minum ya waktu itu. iya, Dia bilang, Ustaz, Kang kalau katanya butuh kalau butuh apa-apa apa-apa saya bilang ke aja, biar saya. saya aja. Bilang ke saya. Saya bilang, saya butuh air ini jam-jam sepertinya nih. Di bawah akar beliau ini. Waktu Masya itu, Ustaz. Allah. Luar Jadi biasa. berasa apa ya? Berasa dilayani. Luar biasa. Jadi honeymoon tuh benar-benar honeymoon, Ustaz. Ya, 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 ya. Masya Allah. Luar biasa ya teman-teman sekalian. Jadi kisah perjalanan umrah beliau berdua, Ustadz Dodo dan Teh Teti ini sangat inspiratif karena memang ada beberapa hal yang spesial. Di antaranya adalah kondisi Teh Teti sendiri yang memang membutuhkan lebih banyak asistensi dari suami karena ada kondisi ya tadi telah diceritakan autoimun yang menyebabkan tidak boleh terlalu capek gitu. Padahal sejak awal mau berangkat sudah tahu kan bahwa ibadah umroh itu Iya, mesti ada capeknya gitu. Tetapi iya, dengan niat yang tulus, niat yang ikhlas, kesungguhan ya, yang tadi di depan saya sebut sebagai mindful gitu. Itu ya akhirnya Allah tunjukkan bahwa Allah mudahkan perjalanan mereka berdua, bahkan bisa melewati suasana-suasana yang kalau tadi Teh Teti katakan semuanya romantis ya dari awal sampai akhir itu. iya. Ini luar biasa Apalagi itu. pas tawaf itu. Betul. Kayaknya paling Wow. romantis pas tawaf Pas ya. tawaf, kalau Ustaz. Ya, 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 Tangan ya. saya dipegang terus selama tawaf ini, Masya Mbak. Allah.
Saking ngantrinya takut hilang. Masya Allah. Iya, Mudah-mudahan teman-teman pada kepengen semua ini ya menambah iya. azam, kekuatan tekad kita untuk bisa berangkat umroh bersama dengan pasangan di sana menjadi Amin, amin. momentum-momentum romantis ya tak terlupakan sepanjang kehidupan. Bahkan yang tadi bagi saya juga eh, meleleh gitu kalau dengar cerita Teh Teti tadi ya bagaimana kesabaran Kang Dodo yang rela untuk tidak melakukan hal-hal yang sebetulnya semua orang pasti ingin melakukan, yaitu ketika selama di Makkah, selama di Madinah itu ya sebanyak-banyaknya lah ibadah. Wong kita itu tidak tahu ya apakah akan bisa segera ke situ lagi apa tidak gitu. Sehingga setiap dari kita yang datang itu mesti berpikir kita optimalkan, pengen sebanyak-banyaknya ke Masjid Nabawi kalau di Madinah, pengen sering-sering ke Raudhah, pengen ke Masjid Haram itu juga banyak-banyak ibadah di sana gitu ya. Tapi tadi luar biasanya sang suami ini ya, beliau lebih mementingkan bahwa sang istri itu butuh asistensi, butuh ditemani gitu, dan itu menjadikan ibadah tersendiri ya, yang itu niatnya ibadah untuk memperbanyak ibadah di beberapa tempat aja sudah dapat pahala dari Allah, ditambah dengan pahala menemani istri, menungguin, dan karena memang butuh asistensi diri, Masya Allah itu semuanya Insya Allah ya menjadi satu bagian-bagian dari penguat keharmonisan rumah tangga sampai setelah pulang dari umroh pun itu menjadi satu hal yang akan sangat bermakna bagi mereka berdua. Nah, baik teman-teman sekalian, eh, ini saya hanya bisa mengajukan satu pertanyaan dari yang sudah masuk. Mohon maaf nih teman-teman sekalian karena waktu kita terbatas. Untuk Ustadz Dodo Ali Murtado dan juga Teh Teti, ini ada yang menanyakan tentang apa sebaiknya persiapan yang dilakukan oleh pasangan suami istri ketika mereka itu akan berangkat umroh agar bisa optimal nanti menjalankan ibadah umroh di sana. Ini satu pertanyaan yang saya sampaikan untuk Perjanjian mewakili ya. Ini dulu. mohon maaf teman-teman yang belum bisa mengajukan pertanyaan karena waktu kita Benar-benar. terbatas. Jadi saya sampaikan satu pertanyaan ini saja. Maka Kang Dodo dan Teh Teti bisa menjawab. Ayo, Mi. Kalau kalau kami ya sebelum berangkat itu memang banyak ngobrol dulu Ustaz ya. Jadi Hmm, eh, saya bilang karena kondisi kita itu mungkin beda dengan yang lain, kemungkinan kemungkinan banyak ujiannya gitu ya. Kemungkinan banyak hal-hal yang mungkin nanti memicu apa ya emosi, bisa ketidaknyamanan. jadi Ya, ya, kalau ya, ya. nggak sabaran nanti Hmm, marah-marah atau apa hmm, gitu. Itu disadari berdua gitu ya bahwa nanti tuh kita pasti akan ketemu hal-hal yang mungkin menguji kesabaran kayak gitu berdua. Masya Allah. Nanti gimana gitu. Ya udah, awas aja nggak boleh ada yang marah-marah ya gitu. Jadi sebelum berangkat udah komitmen berdua. Nanti Masya nggak Allah. boleh ada yang marah-marah. Soalnya nih nanti ibadah masa kita marah-marahan mulu, kata saya gitu kan. Hmm, hmm, hmm. Gitu. Jadi udah diobrolin gitu sebelum Udah bikin berangkat gitu komitmen ya. dari awal ya. Ya pasti pasti itu karena kita juga sehari-hari seperti itu. Kadang di rumah eh, apa ya hal-hal sepele gitu kan bikin emosi gitu. Kadang Ya, ya, ya. ngomel lah apa eh, kalau nggak dari saya ya mungkin dari abinya gitu. Nah, itu pas. Jadi kita menyadari itu aja. Pasti ini apalagi 9 hari perjalanan jauh gitu kan. Akhirnya ya udah kita nahan-nahan untuk apa ya bukan menahan juga tapi kodarullahnya kita nggak pernah marah-marah ya. Nggak ada sesi ngambek-ngambek marah-marah tuh. Nggak ada Nggak ada ya. tutorial Koreanya ya. Nggak ada alhamdulillah. Jadi memang udah diniatkan banget eh karena biasanya kalau pasangan apalagi berdua berangkat gitu kalau misalkan saya lambat jalan gitu, awas nanti nggak boleh nih marah-marah gitu kan. Tuh, itu udah komitmen. Alhamdulillah sampai apa di selama umroh itu beliau itu nggak pernah Ustaz emosi marah-marah ke saya tuh nggak pernah. Ya, nggak pernah. Luar biasa, luar biasa. Ya. Jadi lebih apa sih komitmen aja dan menyadari hal-hal Ya, yang ya, 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 ya. yang mungkin nanti kejadian di sana tuh seperti Ya, apa dan itu benar-benar diuji pas HP hilang tuh. ya, 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 Pengennya ya. marah tapi alhamdulillah enggak. Pengennya marah biasanya normalnya marah itu. Hmm, Normalnya marah apalagi HP hilang.
gimana sih dititipin barang biasanya kayak gitu kan. Ternyata enggak di sana Biasanya ya. gitu. Iya. Masya Tapi itu Allah. mah enggak marah alhamdulillah, cuman cuma ketawa-ketawa aja berdua malahan Masya gitu. Allah. Seperti Satu itu lagi saya, Ustaz. Ya, ya, Eh, maka. Satu lagi tentang persiapan. Hmm. Persiapan dan pengkondisian, baik anak-anak ketika ditinggal Oh iya, dan iya, iya. juga bekal kita salah satunya. Sebentar, anak-anak ada berapa Kang yang ditinggal itu Kang? 2. Dua, umur berapa? Sudah besar sih, SMP sama Oke, SMA kelas oke. 10. Ya, Jadi maka. itu pertama, kemudian yang berikutnya bekal kita ke sana, baik bekal obat-obatan ataupun yang dianggap menurut kita ini tidak dimiliki orang begitu ya. Terus Oke. bekal makanan. Saya baru Hmm. ngeh juga, ternyata baru menikmati nikmatnya pop mie itu di sana, Ustaz. Ada jamaah yang Masya ngasih Allah. pop mie ke kami untuk bisa dinikmati di sana. Luar biasa. Sampai pulang ke sini jadi pengen makan pop mie terus jadinya. Ini satu luar Masya biasa. Allah. Kami nggak pernah menemukan itu, betul. Karena nggak Luar nemu di biasa. sana itu kan seperti itu, Ustaz. Ya, 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 ya. Jadi itu mungkin satu apa namanya? Satu tadi Persiapan nambahkan ya. saja persiapan itu, Ustaz. Ya, ya, Ya. ya, ya. lebih ke Baik. batiniah aja mungkin ya. Oh ya, ya, ya. Terima kasih Ustadz Dodo Ali Murtado, Teh Teti. Terima kasih atas kebersamaannya bersama dengan semua Sama-sama. Sama-sama, jamaah Ustaz. Badrul Umroh pada kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan bisa selalu bisa umroh lagi ya. Nanti kita bisa umroh bersama, ngajak anak-anak. Amin. Ya, Masya Allah, luar biasa. Mudah-mudahan. Mudah-mudahan Teh Teti semakin sehat. Amin. Mudah-mudahan agenda hari ini kondangannya juga lancar ya, Kang Dodo dan Amin. Iya, Teh insya Teti. Allah. Masya Allah. Baik teman-teman sekalian, kita tadi telah mendengarkan, menyimak bersama Ustadz Dodo dan Teh Teti menyampaikan pengalaman yang luar biasa kepada kita semuanya ya. Di antara yang sangat menarik tadi untuk persiapannya adalah diskusi, komunikasi. Sebelum berangkat, suami istri itu perlu menyamakan frekuensi dulu, Iya, membangun betul. komitmen-komitmen supaya dari awalnya kita sudah saling menyadari bahwa namanya ibadah di tanah suci, di tempat yang jauh, bersama dengan banyak orang, dengan kondisi-kondisi yang tentu saja tidak bisa diprediksi keseluruhannya, akan bisa memicu hal-hal yang menyebabkan kita emosi antara suami istri. Itu manusiawi banget ya, bahwa kemudian oh ditelepon nggak bisa, lalu kemudian kita bisa kenapa sih nggak bisa ditelepon, atau misalnya janjian mau ketemu di mana ternyata nggak bisa ketemu, misalnya gitu-gitu ya. Hal-hal yang kita prediksi dari awal itu memungkinkan nanti akan menimbulkan gesekan, ketidaknyamanan di antara kita. Nah ini tadi contoh yang sangat bagus dari Kang Dodo dan Teh Teti bahwa beliau berdua sudah menemukan formula. Ayo kita bikin komitmen, kesepakatan agar nanti kita di sana tidak disibukkan oleh hal kecil-kecil yang mengganggu ibadah. Ini luar biasa ya, pengalaman berharga dan juga bagi kita semuanya, teman-teman sekalian yang ingin melaksanakan ibadah umroh bersama dengan pasangannya, ini menjadi contoh yang bisa kita terapkan. Baik teman-teman sekalian, saya akan mengajak Anda semuanya melaksanakan umroh bersama pada bulan April 2024 nanti. Insya Allah kita akan melaksanakan umroh akbar. Siapkan diri, siapkan bersama dengan pasangan. Saya akan bersama dengan Bu Ida, insya Allah, mengajak teman-teman sekalian menjalankan umroh akbar pada bulan April 2024. Bagi teman-teman yang berkenan umroh pada bulan-bulan ini selalu ada setiap bulan. Kami memberangkatkan sekali pemberangkatan umroh tiap bulannya. Jadi kalau ingin berangkat yang bulan-bulan ini, mangga mau bulan Desember, Januari, Februari, Maret ya semuanya ada. Tetapi yang kemudian umroh bersama dengan saya, bersama Pak Cah dan Bu Ida itu pada bulan April 2024. Maka bisa dipersiapkan kontak Mas Aji yang di forum kita ini juga yang menjadi host ya untuk komunikasi lebih lanjut. Mewakili semua kru, saya menyampaikan sekali lagi terima kasih jazakumullah khairan katsira kepada Ustadz Dodo Ali Murtado dan Teh Teti. Kemudian terima kasih kepada semua alumni, juga semua calon jamaah Wonderful Umroh. Mudah-mudahan Allah berkahi kita semuanya. Saya kembalikan kepada Mas Aji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, jazakallah khair kepada narasumber kita, Pak Ustadz Dodo dan Bu Teti, dan juga Ustadz Jayadi yang telah memandu acara pada pagi hari ini. Insya Allah, semoga berkah semua pada pagi hari ini. Ya, Bapak Ibu sekalian, terima kasih telah hadir pada pagi hari ini. Alhamdulillah sudah di ujung acara.
kita bersama di mengaji pada pagi hari ini. Semoga kita bisa mengambil inspirasi ya, dari pasangan luar biasa ini. Terus jangan lupa tadi sudah disampaikan oleh Ustaz Yadi bahwa akan ada umroh akbar yang insya Allah akan dilaksanakan di bulan April atau di bulan Syawal, insya Allah. Itu adalah momentum juga untuk liburan bersama keluarga. Monggo bisa persiapkan diri dan bisa booking mulai sekarang ya. Jadi bisa didiskusikan dengan keluarga, terus insya Allah kita akan bertemu di Mekah sana nanti. Begitu Bapak Ibu sekalian, kita akhiri pertemuan pada pagi hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Dengan doa kafarat majelis, subhanakallahumma wa bihamdika. Sekian dari saya, afwan minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau satu dan jadi sehat-sehat di sana. يا من صليت بكل الأنبياء يا من في قلبك رحمة للناس يا من ألفت قلوبا بالإسلام يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله بأمي وأبي فديتك سيدي صلاة وسلام عليك يا نبي حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى محمد حبيبي يا محمد يا رحمة للعالمين يا محمد يا من حليت حياتنا بالإيمان يا من بجمالك علمت الإحسان يا من نورت قلوبنا بالقرآن يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله بأمي وأبي فديتك سيدي صلاة